Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Kita membahas sebuah topik yang menarik ya pada video kali ini. Belakangan ini belum lama masyarakat Indonesia dihebohkan dengan sebuah film dokumenter yaitu Jejak Khilafah di Nusantara atau JKDN. Film itu kontroversial, memicu perdebatan publik ya, di kalangan sejarawan pun terpecah, ada yang membenarkan, ada yang mengapresiasi secara positif, ada yang menyalahkan, ada yang mengkritik ya, kemudian menyebut sumbernya tidak jelas atau tidak ilmiah dan sebagainya. Sebagai sebuah wacana keilmuan dan perfilman dan seni cukup menarik dan perlu dihidupkan tuh oleh kita semuanya. Terinspirasi oleh film itu, saya tadinya tidak masuk kepada sumber-sumber yang digunakan oleh film itu. Tapi saya kaget ketika ketemu dengan sutradaranya, saudara Niko Pandawa. Dia memberikan skripsi PDF-nya dan saya cukup kaget, juga luar biasa skripsinya, berkualitas. Dan pada video kali ini saya akan membahas ini, ya, skripsinya yang menjadi salah satu sumber dari film itu. Kita bicara ini sebagai karya ilmiah untuk menginspirasi terutama para mahasiswa yang belum beres kuliahnya. Ya, bereskan kuliahnya. Ini skripsi tebal dan berkualitas, kita akan kupas. Skripsi ini sudah saya bahas di saya di Facebook, tulisan pendek saja tapi di-share oleh ratusan orang yang menunjukkan antusias orang atas skripsi yang bagus ini ya, yang ditulis oleh saudara Niko, mahasiswa jurusan Sejarah Peradaban Islam Fakultas Adab dan Humaniora UIN Ciputat Jakarta. Kita akan bicara ini ya, memenuhi banyak permintaan agar saya mengupas skripsi ini, membahas skripsi ini sebagai sejarawan. Ya kebetulan ini skripsi sejarah dan saya juga mengajar sejarah. Kita lihat bagaimana skripsi ini. Nah, skripsi ini adalah tentang pengaruh pan-Islamisme Khilafah Utsmaniyah terhadap rakyat Hindia Belanda 1882-1928. Jadi ini skripsi sejarah. Diajukan untuk menjadi sarjana S1, S.Hum, ditulis Muhammad Niko Trisakti Pandawa. Kita lihat isinya. Ya. Pertama judul, pengaruh pan-Islamisme Khilafah Utsmaniyah terhadap rakyat Hindia Belanda 1982-1928. Program studi Sejarah Peradaban Islam. Pembimbingnya Profesor Amirul Hadi, PhD. Profesor dan PhD. PhD itu artinya ya dia alumni luar negeri, alumni barat. Itu sudah menunjukkan, itu saja pembimbingnya sudah menunjukkan kualitas skripsi ini. Originalitas skripsi ini lolos dari mesin plagiarism checker, ya, hanya 11% similarity index. Kita lihat daftar isinya ya. Ini skripsi ada 7 bab. Bab pertama biasa pendahuluan, bab 2 pan-Islamisme dan khilafah, bab 3 pan-Islamisme dan nasionalisme, bab 3 pan-Islamisme Sultan Abdul Hamid di Hindia Belanda. Wah, dengan uraian yang sangat panjang dan banyak kutipan dan pembahasan tentang Turki, bahasa Turki. Pan-Islamisme di persimpangan jalan dari ummah state menuju nation state 1920-1928. Skripsi ini menjelaskan tentang wacana ya, atau pengaruh Khilafah Utsmaniyah di Nusantara yang tadinya dominan di masyarakat pribumi, lalu pada awal abad ke-20 itu tergantikan oleh wacana nasionalisme dari barat. Ya, nah pergeseran itu pengaruh pan-Islamisme yang tadinya sangat besar di Nusantara dari abad 19 sampai abad 20, lalu pada awal abad 20 atau memasuki abad ke-20 karena pengaruh Hindia Belanda, kemudian nasionalisme menjadi berpengaruh lebih kuat mengalahkan pengaruh pan-Islamisme yang tadinya menjadi wacana, menjadi pembahasan ya, akrab dengan masyarakat jajahan di Nusantara, di Indonesia. Nah, skripsi itu menjawab itunya, pergeserannya, makanya diberi judul Pasang Surut.
Skripsi ini saya lihat sepintas sangat berkualitas, ya. Pertama, keseriusan mengerjakannya. Yang kedua, halamannya hampir 500 halaman, 470-an, 30 halaman lagi sampai 500. Referensinya 25 halaman, dan referensinya ini skripsi tapi ditulis dengan kualitas disertasi. Ya. Ada sumber primer sebagai sebuah kajian sejarah, ada sumber sekunder. Di sumber primer itu ada 17 arsip yang digunakan, dan itu semuanya berbahasa Turki. Surat kabar ada 5, lalu buku sumber primernya ada sekitar 12. Ya. Lalu sumber sekunder, tesis, disertasi, artikel jurnal, ini semuanya 25 halaman, dan saya lihat yang berbahasa Indonesianya cuma sedikit. Luar biasa. Inilah skripsi rasa disertasi. Di dalamnya ada sekitar 800 catatan kaki, ya, kita lihat. Sampai yang terakhir itu 870 catatan kaki. Bayangkan ini skripsi. Catatan kakinya sampai 870. Itu sudah menunjukkan integritas keilmuan dan otoritas kajian skripsi ini luar biasa, ya. 800 ini padahal hanya sebuah skripsi. Lalu banyak sekali kutipan yang berbahasa Arab, bahasa Inggris, dan bahasa Turki selain bahasa Indonesia. Hampir setiap halaman selalu ada catatan kaki yang menunjukkan betapa ketatnya penulisan karya ilmiah yang ditulis oleh saudara Niko ini. Hampir setiap halaman. Yang saya tahu ini memang tradisi di UIN Ciputat untuk menunjukkan otoritas keilmuan dan keketatan ilmiah, bahwa berpandangan, berbicara sesuatu, menjelaskan itu harus selalu berdasar fakta atau data sejarah atau berdasarkan sumber. Maka setiap halaman itu mesti ada minimal 2, 3, 4 kutipan, sehingga menunjukkan otoritas yang ketat terhadap sebuah kajian ilmiah. Ada kerangka berpikir yang diinfografiskan yang persis kualitas disertasi. Ternyata skripsi S1 tidak begini, hanya uraian sederhana saja. Jadi overall skripsi ini betul-betul sebuah skripsi yang berkualitas dengan integritas keilmuan yang luar biasa. Bahasanya 4 bahasa, bahasa Inggris, Arab, Turki, dan Indonesia. Catatan kaki, halaman, pembimbing, itu semuanya menunjukkan integritas skripsi ini. Jadi pantaslah kalau kemudian muncul ide skripsi ini dijadikan film dokumenter, tentu saja hanya sebagiannya, atau menjadi inspirasi film dokumenter sejarah JKDN yang kemudian memicu kontroversi itu. Kenapa saya tertarik menjelaskan skripsi ini? Karena tadinya tidak ada perhatian, cuma ketika disuguhkan oleh saudara Niko, saya sebagai dosen sejarah, kalau mau baca mungkin ini Pak PDF-nya, kemudian saya tertarik, saya kaget betapa ini skripsi sangat berkualitas, skripsi rasa disertasi, kemudian saya minta kopinya dan luar biasa, ya. Jadi yang menyatakan bahwa film itu dasar ilmiahnya tidak bisa dipertanggungjawabkan atau tidak berdasarkan bukti-bukti ilmiah yang bagus, yang ketat, menurut saya kalau melihat skripsi ini sudah tergugur itu pernyataan-pernyataan itu. Karena skripsi ini menjadi salah satu inspirasi film itu sudah merupakan ukuran lah, sudah gambaran bahwa film itu memang didasarkan pada dasar ilmiah yang bagus, yang ketat. Di samping juga penggarapannya, pembuatannya menarik, bagus, mengundang antusias dan perdebatan, kasarnya sampai mengganggu negara. Jadi negara itu sampai ikut-ikutan memantaunya dan men-ban berkali-kali, terganggu oleh sebuah film dokumenter. Itu menunjukkan skripsi ini dan film itu berpengaruh hebat di Indonesia. Memang skripsi ini menurut saya pantasnya disertasi. Dan ada temannya, katanya teman saudara Niko, yang mengatakan sayangnya saudara Niko terlalu menghabiskan energinya untuk pembuatan skripsi ini, padahal ini bisa jadi disertasi. Tapi kalau menurut saya skripsi aja sudah begini, apalagi nanti kalau dia buat disertasi mungkin akan berlipat-lipat dari ini. Itu, dan kepada para jomblo
skripsi, ya, yang Anda yang kuliah S1 dan belum beres-beres sebuah skripsi, inilah contoh skripsi yang berkualitas. Kalau bisa bikinlah skripsi seperti ini supaya gaungnya hebat, pengaruhnya hebat, seperti skripsi ini telah menggoyang Indonesia. Ini telah menggemparkan Indonesia dengan menjadi inspirasi film dan kemudian membuat heboh. Ya. Tapi sih nggak perlu, karena kualitas orang tidak sama, keseriusan orang tidak sama. Yang penting memberes, tulis, kerjakan, beres. Itu diharapkan oleh orang tua Anda masing-masing. Ya, kuliah itu beres, skripsi kerjakan dengan sebaik-baiknya. Yang penting lulus. Ya. Tapi kalau bisa membuat skripsi yang berkualitas seperti ini, itu lebih bagus lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.